Tanak itu menjiplak PL Perjanjian Lama. Tanak itu menjiplak Perjanjian Lama. Jangan dibalik. Saya Pendeta Tan Hoi Nai, ya. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Senin ya. Selamat beraktivitas ya. Selamat bekerja, selamat berkarya, yang sekolah, yang kuliah, yang dagang, yang bekerja, ya, apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara ya, tetap semangat ya, tetap yakin bahwa Yesus Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, memberkati kita dan merubahnya menjadi berhasil. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, semuanya untuk kemuliaan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega, Juru Selamat, Maha Kuasa itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tanak itu menjiplak Perjanjian Lama, jangan dibalik. Selama 2000 tahun kekristenan kena prank, kena tipuan dari Yahudi. Yahudi itu terbagi dua, Bapak Ibu Saudara. Yahudi yang murni itu kelompoknya para rasul ya, para murid, yang 12 murid, 70 murid. Kelompok orang-orang yang ikut makan 5 roti 2 ikan yang 5.000 itu. Lalu yang makan berapa lagi, 7 ikan ya, yang 4.000 itu. Kurang lebih ada 10.000 orang saja. Kalau kali 3 karena ada istri dan anak, maka sekitar 30.000 orang saja. Itulah Yahudi asli, Alkitabiah. Ya, mayoritas yang 85% itu cuma 15% dari populasi ya. Yang 85% itulah Yahudi yang memunculkan Tanak dan Talmud nantinya. Oke. Jadi mereka Yahudi yang tidak mau menerima Yesus ketika Yesus lahir, ketika Yesus melayani, ditolak. Jadi Anda kena prank. Selama ini Anda berpikir bahwa Yahudi saja menolak Yesus. 85% menolak, 15% menerima. Itu menjadi pola Allah sampai hari ini. Sampai kapanpun orang yang masuk surga itu hanya 15%. Mau taruhan berapa ayat, dan begitu kan kalau sama Tan Hoi Nai, kalau sama Pendeta Tan itu mau taruhan berapa ayat ya. Pola Allah ya, orang yang masuk surga itu hanya 15% dari generasi ke generasi. Oke, mari kita bahas. Yesus berkata begini di dalam Matius 23 ayat 2. Matius 23 ayat 2. Yesus berkata begini, "Kamu ahli Taurat dan orang Farisi menduduki kursi Musa." Maksudnya adalah ya, merubah-rubah hukum Musa yang yaitu Taurat. Dan tentu saja kitab nabi-nabi, karena Musa juga nabi juga ya. Jadi akan memunculkan yang namanya Tanak. Tanak itu muncul 400 tahun sebelum Masehi. Ketika era nabi-nabi sudah mati semua, sampai Maleaki ya. Musa sudah mati sampai nanti Maleaki ya. Karena ada 26 penulis Alkitab Perjanjian Lama, nabi, itu para nabi semua ya. Dipilih oleh Yesus sendiri, itu sudah pada mati. Lalu orang Yahudi itu menduduki kursi Musa, merubah-rubah. Ini Yesus loh yang berkata langsung ya toh. Yesus ngomong langsung ya. Kamu orang Farisi dan Saduki, Farisi dan ahli Taurat menduduki kursi Musa. Itulah nanti menjadi kitab Talmud 400 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Perjanjian Lama itu ditulis mulai dari Musa kitab Kejadian itu 1500 tahun sebelum Masehi sampai kitab Maleaki 400 tahun sebelum Masehi. Maleaki mati ya 400 tahun sebelum Masehi, lalu baru muncul Yesus 1 Masehi. Jeda waktu 400 tahun itulah muncul yang namanya Tanak. Tanak ini jiplak Perjanjian Lama.
Ya, Tanak itu tidak percaya Yahweh. Jadi bohong kalau Anda mengatakan bahwa orang Yahudi itu Allahnya namanya Yahweh. Itu Yahudi asli. Kalau Yahudi asli Allahnya namanya Yahweh, nama sebutan. Semua Yahudi asli akhirnya jadi Kristen. Kalau Yahudi yang palsu ya jadilah Tanak, jadilah Yahudi palsu. Ya, Farisi dan ahli Taurat ini oleh Yesus disebut kamu beludak, ular beludak, keturunan ular beludak. Itu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ya. Banyak PDT pendusta yang ngomong melulu, "Hei, kamu ular beludak," tapi nggak tahu. Kalian justru kena prank ular beludak. Ular beludak itu tidak mengakui Yahweh, tetapi Adonai. Yahweh itu Tuhan yang tunggal diganti menjadi Adonai, Tuhan yang jamak. Allah yang tunggal yaitu Elah diganti Elohim. Jadi kalau ada PDT pendusta ya dari atas mimbar itu gede lucu itu GL itu yang dikit-dikit ngomong hei ular beludak, kamu sendiri kena prank ular beludak. Kamu sendiri percaya Elohim dan percaya Adonai. Elohim itu semua orang yang sekolah di teologi tahu dan mengakui bahwa Elohim itu jamak. Mau taruhan berapa ayat sama Pak Pendeta Tan? Ya, mau taruhan berapa ayat? Semua yang sekolah teologi mengakui Elohim itu jamak. Kalau tunggal Elah. Maka Alkitabnya para Tritunggal dan penyembah segitiga kata-katanya begini. Pada mulanya para Allah atau pada mulanya gerombolan Allah atau pada mulanya rombongan Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Lucu ya Pak, lucu. Itu yang diimani para PDT pendusta dari atas mimbar. Mereka selalu berkoar-koar, Beresit bara Elohim, itu Tanak Pak. Itu Tanak yang Anda sedang beritakan itu Tanak. Lalu nanti Shema Yisrael Adonai Elohiminu, itu batuk nonong sidik BNS itu, dedengkotnya itu. Ya. Yang kena prank dari Tanak. Ingat Tanak itu menjiplak perjanjian lama, jangan dibalik. Para mukalaf juga sama, kena prank itu. Jelas Tanak itu muncul 400 tahun sebelum Masehi, sementara perjanjian lama 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi duluan perjanjian lama betul. Yang diimani oleh para Yahudi asli, gitu. Yahudi asli ini Yahudi murni, konsekuen, membaca dan mengimani perjanjian lama, tulisannya Musa sampai Maleaki. Ketika Yesus datang dia terima dia. Sedangkan Tanak Yahudi palsu ya yang disebut keturunan ular beludak ya itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Tauratnya ahli Taurat palsu, bukan ahli Taurat yang asli. Kan Yesus itu memilih nabi, ahli Taurat dan orang bijaksana di dalam Matius 23 ayat 34. Nehemia, Esra itu adalah ahli Taurat yang asli. Sementara kalau ahli Taurat yang sering disebut oleh Yesus itu adalah Taurat palsu, Taurat yang sudah menduduki kursi Musa. Itu Tanak. Bagaimana dengan Talmud, Pak? Talmud itu produk Saduki di dalam Matius 16 ayat 1. Orang Saduki dan orang Farisi akan mencobai Yesus meminta tanda. Maksudnya orang Farisi, orang Saduki itu kan punya kitab yang namanya Tanak dan Talmud. Ya, dia mau cobai Yesus. Ya, cocok nggak dengan kitab ini? Gitu. Semua Yehova itu adalah produk dari Saduki. Saksi Yehova itu produknya Saduki. Orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan dan tidak percaya malaikat. Ya, itu sebabnya saksi Yehova juga tidak percaya kebangkitan dan tidak percaya malaikat juga, ya, bahkan tidak percaya surga. Saksi Yehova yang pakai Yehova itu adalah Saduki, sedangkan yang pakai Elohim dan Adonai Hashem itu Farisi. Ya, Farisi ini kerjasama dengan ahli Taurat palsu. Jadi clear, Farisi ya
memunculkan kitab Tanak itu jiplaan dari perjanjian lama. Saduki memunculkan kitab Talmud jiplaan dari perjanjian lama. Selama ini ya 85% gereja yang ngaku gereja kena prank Farisi, kena prank Saduki, kena prank Tanak, kena prank Talmud. Diputerbalikkan seolah-olah perjanjian lama itu jiplak Tanak. Kebalik ndul ya Pak Pendeta Tan kenapa sering nyebut ndul ya? Ndul itu untuk kata ganti supaya seru ya, para PDT pendusta yang sejak dari dalam kandungan sudah jadi penyesat itu ya, gede lucu, bathuk nonong sidik kalau sekarang ini ya, mampet ya mampet, empret sorry ya, atau Pithecanthropus erectus sabedono, dekil tengil ya, yaitu PDT pendusta itu yang koar-koar nyebar bau mulut ya, teriak-teriak, hai kamu ular beludak. Lah kamu sendiri terkena prank ular beludak ya. Pendeta karatan kok pendeta, pendusta karatan lumutan ya toh. ya 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 dia kena prank Elohim ya. Ingat, semua yang sekolah teologi yang sering saya plesetkan teolologi itu, semua yang ikut kuliah sekolah teolologi mengakui 100% Elohim itu jamak. Lalu dia berkata jamak tapi esa, hanya orang tidak waras yang ngomong jamak tapi esa. Allah itu Tritunggal tapi satu, hanya orang tidak waras yang ngomong tiga tapi satu. Clear? Ya. Oh, perjanjian lama itu jiplak Tanak, perjanjian lama itu jiplak Talmud, hanya orang tidak waras yang mengatakan perjanjian lama jiplak dari Tanak dan Talmud. Perjanjian lama sudah muncul dari 1500 sebelum Masehi sampai terakhir Maleaki itu 400 sebelum Masehi. Tanak dan Talmud baru muncul 400 sebelum Masehi ketika nabi terakhir yaitu Maleaki sudah mati gitu. Lalu diplesetkan ya, dibikin kitab palsunya, yaitu Tanak itu produk dari Farisi dan ahli Taurat palsu tentu saja, dan Saduki itu membuat Talmud. Farisi disebut ular beludak, Saduki disebut jemaah iblis. Di dalam Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Nah sekarang Anda tahu toh, 85% yang ngaku gereja itu sebenarnya ular beludak. Jadi kalau ada PDT pendusta gede lucu GL mengatakan, hei ular beludak, sebenarnya kamu sedang mengumpat dirimu sendiri. Karena kamulah ular beludak itu. Kamu termasuk 85% PDT pendusta yang mengimani Tanak. Allahmu adalah Elohim, gerombolan para Allah, rombongan para Allah. Tuhanmu adalah Adonai, Tuhan yang jamak. Kalian menolak Yahweh. Ya, kalian menolak Elah, ya. Ya. Orang-orang dari kelompok 85% yang ngaku gereja Tritunggal ya, Tritunggal penyembah patung Yesus dan segitiga penyembah segitiga sama sisi ya. Itu mengimani Allah itu Elohim dan Adonai. Allah itu jamak, gerombolan Allah, rombongan para Allah, dan Adonai, gerombolan Tuhan, rombongan Tuhan. Kalau Anda berteriak, hei Farisi, hei orang Saduki, hei ular beludak, Anda sedang mengumpat dirimu sendiri. Kamu itu kena prank 2000 tahun, tak kasih tahu. Cuman pendeta Tan Hoinai yang tegas berkata bahwa Tanak dan Talmud itu jiplaan dari perjanjian lama. Mayoritas justru kebalik, kalian kena prank. Ya, perjanjian lama itu berasal dari Tanak dan Talmud. Kena prank kalian, termasuk para mukalaf IQ tiarap. Clear, Bapak Ibu Saudara? Ya. Ya. Jadi Anda yang kena prank Elohim, Adonai, Hashim, Yehovah.
Anda kena prank Farisi dan Saduki. Orang Farisi dan ahli Taurat disebut ular beludak keturunan ular, sedangkan Saduki disebut jemaah iblis. Oke, very clear. Ngopi dulu ya. Ya Bapak Ibu, saya sekarang umurnya 61 ya. Saya 35 tahun di Tritunggal. Saya lebih Tritunggal dari siapapun. Siapa orang Tritunggal? Ya, ayo berani debat sama mantan Tritunggal ini. Saya 35 tahun dari jadi Tritunggal. Dan saya Tritunggal di atas rata-rata. Lebih Tritunggal dari kalian, tak kasih tahu. Saya paham dari A sampai Z. Ya. Ayo orang Tritunggal, siapa berani berdebat dengan Tan Hoi Nai? Saya lebih Tritunggal dari kalian, tak kasih tahu. Tritunggal yang dulu saya imani 35 tahun menjadi sampah sekarang. Ketika saya mengenal ya satu-satunya Tuhan Allah Yesus Kristus. Ayo, saya tantang kalian Tritunggal. Ya. Debat dengan Tan Hoi Nai. Tritunggal, mantan Tritunggal sejati di atas rata-rata, lebih Tritunggal dari kalian. Ya makanya saya bisa bercerita bagaimana Tanak dan Talmud itu njiplak perjanjian lama, sementara kalian kena prank kebalik. Perjanjian lama njiplak dari Tanak dan Talmud. Benar? Iya Pak, betul Pak. Nah, Yesus saja berkata kamu menduduki kursi Musa. Ya, Yesus saja berkata kepada Tanak yang punya kitab Tanak disebut ular beludak keturunan ular. Matius 23 ayat 33. Ke neraka enggak? Iya jelas gitu kok. Neraka, go to hell. Demikian juga Talmud ya, Yehova, semua saksi Yehova, semua yang mengimani Allah itu Yehova disebut Saduki. Ya. Oleh Yesus disebut apa? Jemaah iblis. Very clear Bapak Ibu Saudara. Yuk kita back to the scripture, kembali ke Alkitab. Sekali lagi saya tantang kalian Tritunggal ya. Saya mantan Tritunggal di atas rata-rata. 35 tahun saya di Tritunggal. Ya. Menginjak dewasa saya sebagai orang Muslim, lalu pernah di gereja kurang iman, pernah di gereja bingung Indonesia, pernah di Mormon, pernah di Saksi Yehova. Di Saksi Yehova 2 tahun, di Mormon 2 tahun. Ya, di Katolik 1 tahun lah. Ayo, Tritunggal Tulen saya, mantan Tritunggal Tulen. Tritunggal itu yang dulu saya imani 35 tahun, saya anggap sampah. Sama dengan Paulus. Paulus juga mengatakan Farisi yang dulu saya puja-puja itu saya anggap sampah. Itu kata Paulus itu. Saya juga sama ngikut Paulus. Ya, Tritunggal yang dulu saya imani, saya sanjung-sanjung itu sampah. Siapa berani debat dengan pendeta Tan Hoi Nai, mantan Tritunggal Tulen 35 tahun, di atas rata-rata. Back to the scripture Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti kebenaran Alkitabiah ya. Alkitab itu sing ada lawan. Kalau Anda tidak mengimani seperti ini, seperti yang barusan saya ceritakan ya, Anda akan jadi bulan-bulanan ya. Ya debat sana sini jadi bahan olok-olok ya, seperti itu. Back to the scripture ya. Ya, sekarang caranya mudah, ikut sekolah Alkitab tempat kami gratis. Supaya Anda bisa paham di atas rata-rata. Terus dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.